Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Kak Husen di Dagus Channel. Oke, sekarang saya sudah menyiapkan terkait dengan paket tracer, yaitu paket tracer Basic Router Configuration Review. Nah, di sini kita sudah melaksanakan sebenarnya yaitu melaksanakan Basic Router Configuration. Namun kita review lagi terkait dengan hal ini agar kita lebih mudah dan bisa menghafal kembali dan lebih lancar dalam mengerjakan di paket tracer. Oke, saya sudah menyiapkan terkait dengan file PKA-nya. Langsung saja kita buka terkait hal tersebut. Nah, ini file PKA dari file paket tracer Basic Router Configuration Review. Nah, di sini ada addressing label. Di addressing label ini ada device-nya ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada R2, BC1, BC2, BC3, and BC4. Di sini juga ada interface. Interface-nya ada beberapa, dan itu ada IP address dan default gateway. Nah, di sebelah kanan ada topologinya, sudah ada di sini seperti ini untuk topologi. Ada router, switch, PC seperti ini. Oke, selanjutnya langsung kita saja masuk ke objektif. Nah, di objektif ini merupakan apa sih yang kita pelajari di paket tracer Basic Router Configuration Review ini. Nah, yang pertama di part 1 kita mempelajari terkait dengan bagaimana sih mengkonfigurasi terkait dengan device dan verify connectivity. Nah, di sini juga ada beberapa step-stepnya. Di part 2 kita mempelajari tentang bagaimana sih display router confirmation. Terkait dengan cara membaca dari router informasi. Oke, langsung aja kita masuk ke background. Di background atau skenario ini kita disusun untuk the activity require you to configure the R2 router using the settings from the addressing table and the specification. The router 1 router and the device connected to it have been configured. This is a comprehensive review of previously covered iOS router command. In part 1, you will complete basic configuration and interface setting on the router. In part 2, you will use SSH to connect to the router remotely and utilize the iOS command to retrieve information from the device to answer question about the router. For review purpose, this step provides the command necessary for specific router configuration. Oke, seperti itu terkait dengan background. Kita itu diinstruksikan untuk terkait dengan bagaimana sih cara mengkonfigurasi terkait dengan R2. Untuk R1 kita diinstruksikan untuk bagaimana sih keterhubungan dari R1 dengan perangkat yang lainnya. Oke, kita langsung masuk ke instruction. Di instruction ini ada beberapa part. Nah, yaitu ada part 2 dengan beberapa step. Langsung kita masuk ke part yang pertama, yaitu melaksanakan configure device and verify connectivity. Oke, langsung masuk step 1. Step 1 ini kita disuruh untuk melaksanakan konfigurasi terkait dengan IPv4 dan IPv6 address on PC3. Oke, kita lihat di addressing tabel. Oke, jadi kita klik dengan PC3. Jadi seperti ini, kita lihat di desktop. Lalu kita masuk ke IP configuration. Di sini kita lihat IPv PC3 di sini 10.0410. Oke. Jadi kita klik 10.0.4.10. Oke, seperti itu. Untuk subnet masknya kita 255. Oke. Kita lihat di sini. Oke, seperti ini. Kita hapus, kita ubah 255 255 255 Oke. Untuk default gateway-nya yaitu 10.0. Nah ini default gateway 10.0.4.1. Oke. 10.0.4.1. Oke, kemudian servernya yaitu 0000. Oke, sudah. Untuk IPv6-nya kita ambil dari sini. Nah, ini IPv6-nya. Oke, kita copy. Mari kita coba. Oke, kita klik.
2001 DP8 acat 4 2 kali 10. Oke, ini 64. Oke, 64. Oke. Kita lanjut ke default gateway. Default gateway-nya yaitu FE 80.22 kali 2.2A. Oke, sudah. Lanjut kita masuk ke PC4. Di PC4 ini kita juga disesuaikan untuk configure the IPv6, IPv4, and IPv6 addresses on PC4 dan lihat di tabel. Oke, kita lihat di PC4 di sini kita desktop IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IPv4 yang tersedia yaitu 10.0.5.10. Oke, untuk subnet masknya 255.255.255.0. Oke, untuk default gateway-nya 10.0.5.1. Oke, untuk DNS servernya yaitu 000. Oke, sudah cukup. Untuk IPv6-nya kita masukkan terkait dengan 2001 DB8. Oke, acat 5 22 kali 10. Oke, untuk ini 64. Oke, sudah. Untuk default gateway yaitu FE 80 22 kali 2B. Oke, sudah. Oke, kita sudah selesai di sini. Kita close. Oke, sudah hijau. Ini untuk alirannya. Jadi kita sudah benar terkait dengan speed. Oke, kita masuk ke step 2 di part 1 yaitu terkait dengan configure the router. Oke, kita buka router on the router to open a terminal. Oke, kita langsung ke privilege. Oke, kita ke privilege exit mode. Oke, kita enable config term. Oke, kita diinstruksikan untuk oke, sudah assign a device name of R2 to router. Oke. Kita diinstruksikan untuk mengganti nama ke nama yaitu R2 hostname R2. Oke, sudah. Kita masuk ke configure privilege exit mode password. Oke. Kita masuk ke enable secret password. Enable secret itu C1 SWO 1 2 3 4. Oke, benar. Langsung kita masuk ke domain name ccna-lab.com. Oke, IP domain name ccna-lab.com. Oke, sudah. Enter. Lalu kita masuk. Di sini kita diinstruksikan untuk disable DNS lookup to prevent to router from team to translate incorrectly entered command as though they were hostname. Oke. Kita langsung masuk no IP domain look. Oke. Sudah, kita masuk ke encrypt the plain text password. Oke. This encryption.
Kita masuk ke configure username SS admin with encrypt password. Oke, itu seperti itu. Kita ini name SSH admin secret file admin. Oke, sudah. Generate offset crypto key with 1024. Oke. Kita masuk ke tersebut, kita langsung crypto key generate. Oke. Generate SSH. Oke. Domain 1204. Oke, sudah. Oke. Oke lagi, oke. Masuk ke point G, yaitu assign Cisco as the console password. Masuk ke line console 0. Masuk ke oke, kita login synchronous juga, oke. Password Cisco. Oke. Synchronous. Oke, sudah. Time-nya yaitu oke, 6 minutes. Nah, after 6 minutes, oke. Time out yaitu 6 minutes. Login. Oke, sudah. Kita exit. Oke, langsung masuk ke point K, assign Cisco as the VTY password, configure the VTY configure session 6 minutes inactive, enable to the best. Oke, kita lanjut ke line VTY. Y 0 until 4. Oke, kita ulangi VTY password Cisco, password timeout. Oke, set timeout needs transport input SSH. Oke, sudah. Kita login lokal. Oke, sudah. Kita exit. Lanjut ke poin L, create a banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access is prohibited. Oke. Kita masuk ke banner MOTD. Kita agar warning auto users only. Oke, kita ini lihat dulu. Untuk ini kita bisa pakai dolar atau pakai pagar. Jadi saya ingin memakai dolar saja. Oke, sudah. Kita enter. Masuk ke poin M, yaitu IPv6, enable IPv6, setting IPv6. Ini cache routing, oke. Langsung ke H. Configure all for interface on the router with the IPv4 and IPv6 tracing information from the addressing table above. Configure all your interface with description. Active all for interface. Oke, langsung kita masuk ke save the running configuration to the startup configuration file. Oke, masuk ke interface gigabit Ethernet 0.
0/0/0 description dan action to S3. Oke, IP address-nya yaitu 10. IP address dari PC3 yaitu 10.0.4.1 untuk D. Masnya 255.255.255.250. Kita enter, kita masuk ke IPv6. Yes. Yaitu FE80. FE80 ini 2. Oke, link lokal. Oke, kita enter. Lanjut ke IPv6 address lagi, yaitu 2001 GB 8 4 2 kali 10. Ini sudah. Oke, slashnya 64. Oke, sudah. Shutdown. Kita masuk ke interface lagi. Evidence 0/0/1. Kita masuk ke PC4. Perintahnya sama. Kita copy saja dari atas. Ini ganti export. Oke, masuk ke ini. Kita IPv ini. Kita ganti di sini 10.0.5. Kita 10. Oke. Oke, kita salah dalam ini. Oke, sudah. Lanjut ke IPv6. Oke, kita ganti B. Oke, masuk. Yang ini IPv address. Ini kita ganti 5.64. Oke. Oke, ternyata salah. Ini kita. Oke. Kita di sini langsung kita no shutdown. Oke, no shutdown. Lanjut ke interface S0S. Oke, kita masuk ke ini, langsung kita masuk ke description, link to R1. Oke, IP address yaitu 10.0.3.2. Oke, sudah benar. 255.255.255.0. Enter. Masuk ke IPv6 di sini. Oke, sini kita masuk ke yaitu FE80.2.1C. 1C, oke. Enter. Masuk lagi ke sini yaitu terkait dengan IPv6-nya kelas 1. Yang ini 2001 DB8 ACA 32. Oke, 32. Oke, no shutdown. Oke, kita enter.
Kita masuk ke interface S0/1/1. Oke, kita enter. Ini kita masukkan lagi, masukkan terkait dengan IPv4. Address-nya yaitu 209. Ini 209 209 165 225. Untuk subnet masknya yaitu 255 255 255 252 karena itu garis miringnya yaitu 30 252. Oke, kita enter. Kita IPv6 di sini kita yaitu FP80 atau D. Ganti C-nya jadi D 80 D link lokal. Oke. Kita masuk lagi ke sini IPv6 yaitu ini 1 DB8 achat feed bukan achat di sini feed FED yaitu 224 langsung 224 21 4. Oke, enter. Oke, kita sudah shutdown. Oke, sebelumnya tadi ada kesalahan terkait dengan ini. Kita masuk ke interface gigabit 0/0. Nah ini. Nah ini kita ternyata salah masukkan ini. Terusnya ini 2001 DB8 achat 4 D21/64 kita ganti. Oke, masuk ke situ dulu. Sebelum kita lanjut ke yang lain. 0/0/0. Enter. Kita masuk ke IPv6. Oke, 2001 dari IPv6 dari 2001 DB8 achat yaitu 41. Oke, 4 salah. Ini 4. Ini lanjutnya 1. Oke. Kita lanjut ke 41, 64. Oke, sudah benar. Kita lihat dulu terkait hal ini. Oke, 4.1. Oke, 64. Kita enter. Oke, sudah. Kita exit. Oke. Kita lihat di sini langsung masuk ke poin save the running configuration to startup configuration file. Oke. Kita masuk ke langsung kita exit dulu. Oke, kita enter, copy running config startup config. Oke, sudah selesai. Yes. Oke, sudah. Kita sudah selesai melaksanakan verifikasi terkait hal ini. Oke, kita close. Kita lihat, masih 98. Kita cek resultnya apa yang masih kurang. Oke, sudah. Ini di serial terkait dengan 0/1. Oke, kita salah dalam hal itu. Maka kita akan mengulanginya. Kita close dulu. Kita masuk ke R2. Ini kita enable sudah confirm. Oke, masuk ke interface serial 0/. Mari kita lihat dulu 0/ ini. Belum ada terkait dengan deskripsinya, yaitu description link to internet. Nah, untuk ini. Oke, kita masuk 1 serial 0/1/1. Description link to internet. Oke, enter. Oke, kita exit. Exit lagi. Kita copy.
copy running config startup config oh salah, harusnya copy run config startup config. Oke, kita sudah save semuanya. Kita cek lagi terkait dengan completion kita. Oke, completion kita sudah 100%. Kita masuk ke step 3. Di step 3 ini kita masuk ke using the command line at PC3 ping the IPv4 and IPv6 addresses for PC4. Oke. Kita lihat di sini kita PC4. Oke, apakah ping berhasil terkait dengan ini? Kita masuk ke setelah kita command line di sini, kita masuk ke command prompt. Oke, kita ping punyanya before-nya PC4 10.0.0.5.10. Jadi kita ping. Oke, request timeout. Nah, oke, kita langsung ternyata berhasil. Terkait ini berarti kita harus sudah menyambungkan terkait tersebut. Oke, kita masuk ke point B. From the CLE on R2 ping the S0/1/1 addresses of R1 for both IPv4 and IPv6. This is assigned to the serial/0/1/1 interface on R1. IP address-nya sekian, IPv6 address-nya sekian. Oke, kita close. Kita masuk ke R2 ini. Oke, tersebut kita sudah pings-nya yaitu sudah berhasil. Oke, from the command line PC3 the ISP addresses. Oke, kita lihat di sini kita masuk ke PC3. Di PC3 ini kita ada terkait dengan command line, yaitu command line-nya kita melaksanakan ping itu 209.165.200.26. Oke, kita enter. Nah, sini sudah berhasil juga. Dikarenakan PC juga masuk terkait dengan menggunakan router gateway default yang meneruskan lalu lintas dari 209.165.200.226. Oke. Kita masuk from PC3 attempt ping ISP. Oke, kita laksanakan tugas lagi ping 64.111. Oke, kita lihat. Oke, host unreachable dikarenakan tidak bisa terkait dengan urutan dari konfigurasi router. Hanya jangkau terkait dengan jaringan lokal. Jadi untuk ping 64.100.1 itu tidak bisa kita jamah, yaitu unreachable. Oke, masuk ke point C. Di sini from the command line of PC3 open SSH session to R2 logging. Oke, kita masuk di sini, kita telnet, kita di sini hostname yaitu hostname-nya SSH admin, username-nya 55. Oke, ini bukan seperti ini maksudnya. Ini command line di sini, enter. Oh, sudah sini. Kita masuk ke SSH min all SSH min root 0.4.1 dan passwordnya yaitu 55h
Ini. Oke, warning. Apakah saya bisa berhasil? Oke, bisa berhasil dikarenakan sudah bisa masuk ke security. Ini sudah bisa masuk ke R2. Jadi kita bisa enable di sini. Nah, kita password Cisco. Oh, oke, sudah bisa. Nah, ini sudah bisa. Kita akses dari jarak jauh menggunakan terkait dengan SSL. Oke, langsung kita masuk ke part 2. Di sini part 2 kita diinstruksikan untuk display router information, menampilkan terkait dengan informasi dari router. Oke, step 1 yaitu establish an SSL session to R2 from the command line of PC3. Open an SSL session to the R2 gigabit Ethernet 0/0/0 IPv6 addresses on login as SSL admin with the password. Oh, ini oke. Kita di sana untuk ini tadi command prompt ini. Nah, ini kita bisa untuk menampilkan terkait dengan show version ini. Jadi kita masuk ke show step 2 yaitu show version. Oke, more. Oke. Ini use the show version about what is the name of iOS the router naming. Oke, yaitu versi lihat. Oke, versi 03 ini. Cisco iOS XC versi ini. Version nah. Image. Oke, kita cari dulu. Oke, benar. Cisco-nya yaitu ini. Cisco yaitu Cisco Universal 9. Oke. .bin. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini. System image yaitu what is the name of iOS image that router is running. Nah, ini. Nih. Terkait dengan name-nya. Oke, masuk ke how much non-volatile random NVRAM does router have. Oke, NVRAM-nya kita memiliki terkait NVRAM yaitu sebanyak 3 NVRAM. Oke, kita memiliki NVRAM yaitu 327 ini NVRAM kita. Oke, how much flash memory does router have? Flash memorinya yaitu segini. Oke, when we show comment, often the provide multiple screen output. Oke, kita sebut. Kita masuk ke sini. Kita show version. Ini
include register, enter. Oke, untuk registernya itu begini, reload. Oke, itu segini. Is both step 3 still in the running configuration. Oke, kita show running configuration, show running. Config. Oke, kita enter. Oke, sudah seperti ini, benar. Oke, terkait dengan how are password presented in the output. Di sandi ini kita sudah inskripsi terkait dengan layanannya, dikarenakan kita sudah melaksanakan terkait dengan privilege accept mode. Jadi kita sudah kita ganti dengan angka. Okay, use the show begin PTY command. What is okay? Config. Yeah. UI command. Oke, kita enter. Oke, ternyata tidak bisa. Kita coba bikin PTY saja. Oke, sudah seperti ini. What is the default? Yaitu ini. Terkait dengan output dari konfigurasi perjalanan transport SSA. Oke, kita masuk ke step 4. Di step 4 ini kita bisa display the routing table on the router show IP route. Oke, kita langsung akan show IP route. Enter. Nah, seperti ini. Ada CLC. Oke, untuk ini ada candidate default, ada terkait dengan hanya di sini. Oke, kita jawab di sini. What code is used in routing table indicate the direct connect. Network. Ini ada CLC, ini sudah ada lokal dan ya ini di C, di bagian yang C merupakan bagian yang connect. L merupakan bagian ya terhubung di interface lokal. Dan semuanya ini sudah terhubung. Oke, langsung masuk ke how many routes entry are code C. Oke, berapa sih? Kita hitung di sini ada 4. Oke, kita masuk ke step 5, step terakhir, yaitu display a summary list of the interface on the router. Oke, show IP interface brief. Show IP interface brief. Oke, kita enter. Nah, di sini. Nah, ini what command change the status gigabit data from administratively down to up? Ya, sudah up semua. W tidak ada terkait dengan administrasinya, masih down. Jadi tertutup semua terkait ini. Okay, what filtering command would you use to display only the interface with address assigned? Nah, interface terkait dengan addressnya assigned yaitu wali yang telah ditetapkan. Oke, untuk yang B, use the show IPv6 interface div command. Oke, show IPv6 interface brief. Oke, kita enter. Oke, what is the meaning up? Oke, di sini ada up semua, yaitu terkait dengan status yang menunjukkan bahwa layer 1 dan layer 2 dari interface itu sudah tidak tergantung dengan layer ketiga, yaitu yang tidak up, yaitu down. Oke, seperti itu. Oke, sudah semua terkait dengan part 1 dan part 2, dan step selanjutnya sudah kita kerjakan semua. Oke, terima kasih atas waktunya, kesempatan untuk menonton video saya.
Jangan lupa subscribe, like, and share video saya, dan jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Bye-bye.